Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya, dipermudahkan segala jalan urusannya, tetap bahagia dan selalu semangat untuk semuanya. Kembali lagi ke rutinitas aku setiap hari seperti biasa ya. Kegiatan seorang ibu rumah tangga nggak pernah jauh-jauh dari masak, beberes rumah, dan lain-lain. Ya, pokoknya seputaran rumah ya teman-teman. Oke, pagi ini aku mau masak dan di sini aku masak tuh sayur genjer atau bunga bunga genjer ya teman-teman kalau aku nyebutnya. Terus mau goreng tempe kayak gini aja. Biasanya aku tuh keseringan tuh goreng tempe tepung ya teman-teman atau mendoan gitu. Tapi sekarang aku lagi pengen untuk tempe yang kayak gini aja, nggak diapa-apain, cuma dipakein bumbu gitu. Dan untuk sayur genjernya aku beli dengan harga sekitar 4 ribuan ya teman-teman. Aku beli di warung di bawah tetanggaku. Dan untuk tempenya, untuk satu bungkusnya tadi itu harganya 2.500. Jadi aku masak cuma budget berapa teman-teman? Cuma budget sekitar 7 ribuan gitu ya. 7 ribuan kurang gitu ya teman-teman. Dan di sini aku potong-potong dulu untuk genjernya. Ada nggak nih teman-teman di sini yang nggak suka sama bunga genjer kayak gini? Karena kebanyakan atau keseringan itu biasanya kalau genjer itu di sayur tuh kayak sengir gimana gitu ya teman-teman. Tapi kali ini aku masak bener-bener nggak ada rasa sengirnya sama sekali. Nggak tahu kenapa emang dari genjernya atau dari apanya gitu ya. Karena aku cuma cuci aja, terus aku rebus dulu, baru aku peres teman-teman. Dan untuk masak genjer kali ini, aku juga pakein ikan asin sisa gitu ya. Soalnya kayak sayang banget sisaan gitu nggak dimakan. Ya udah aku campurin aja ke sayur genjernya. Masya Allah enak banget teman-teman. Walaupun dicampurin pakai ikan asin atau terasi tuh jadi lebih kayak gimana ya? Mungkin itu mungkin itu ya teman-teman yang bikin bau sengirnya itu rasa sengirnya itu hilang. Kalau menurut aku sih ya, dari kita pakai terasi ataupun pakai ikan asin kayak gini jadi sengirnya tuh hilang dan karena kita rebus juga. Apakah teman-teman ada yang sama kalau cara masaknya direbus dulu gitu atau mungkin langsung ditumis gitu aja? Boleh ya kalian komen di kolom komentar. Lanjut lagi di sini aku iris-iris dulu untuk berbawangannya. Di sini aku cuma pakai cabai sedikit ya, nggak terlalu banyak itu sih pas aja ya menurut aku. Aku tuh hobi banget sama yang namanya makanan pedas ya teman-teman. Jadi kalau sayur tumisan ataupun apa kalau nggak pedes aku pasti selalu nyambel. Nggak tahu kenapa. Pokoknya kayak kurang nikmat aja ya. Dan lanjut lagi ya, setelah iris-iris bawangan dan perbumbuannya tadi, untuk genjernya itu air untuk merebusnya udah mendidih gitu, langsung aja aku masukin, aku kasih garam sedikit, aku tutup gitu ya teman-teman. Dan itu juga udah apa namanya, udah empuk gitu, udah kayak udah lunak. Terus nanti aku peresnya nggak aku videokan gitu ya teman-teman, lanjut aja aku tumis. Dan sambil juga tadi ya, aku sambil untuk goreng tempenya. Nah, teman-teman, untuk video kali ini tuh benar-benar durasinya panjang banget ya, sampai 13 menit 36 detik. Pokoknya kalian jangan bosan-bosan ditonton videonya sampai habis karena ini kegiatan aku dari pagi sampai sore hari. Dan nanti juga aku bakal nyapu halaman belakang gitu ya yang nggak pernah aku perlihatkan di video. Pokoknya kalian tonton aja sampai selesai ya teman-teman, jangan di skip. Dan alhamdulillah ya untuk sayur genjernya udah mateng. Wah, nikmat banget ya. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya hari ini teman-teman. Dan pokoknya seperti biasa ya, kalau habis masak jangan lupa untuk dibersihkan untuk di bagian meja kompornya, untuk di bagian habis tadi masaknya. Jangan lupa dielap-elap, dibersihkan. Soalnya nanti kalau mau masak lagi udah enak, udah bersih. Dan jangan lupa juga untuk gerabahnya itu perabotannya dicuci biar nggak numpuk di wastafel ya.
Dan aku mau sapa dulu nih untuk teman-teman semuanya yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Pokoknya terima kasih banyak ya teman-teman. Aku ucapin di awal dulu, di pertengahan kayak gini. Aku ucapin terima kasih banyak sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak juga untuk teman-teman yang udah nonton tapi nggak pernah komen, yang udah like dan komennya, yang udah subscribe. Pokoknya aku ucapin terima kasih banyak. Tanpa kalian aku bukanlah apa-apa ya teman-teman, aku nggak akan bisa berkembang akun channelnya kalau tanpa kalian. Karena dengan adanya kalian, video-video aku ditonton, jadi channel aku makin berkembang gitu ya teman-teman. Semoga juga ada manfaat yang bisa diambil ataupun bisa jadi hiburan untuk teman-teman semuanya. Aku pengennya sih ya teman-teman dari kegiatan aku share kegiatan seperti ini setiap hari, kegiatan ibu rumah tangga, semoga ada yang bisa menular atau nyetrum gitu semangatnya untuk beberes rumah di kalian ya. Itu sih pengennya ya teman-teman, semoga ya. Oke, lanjut lagi. Tadi juga aku ada beberes untuk di bagian ruang tengah. Aku lipetin untuk selimut dan bantalnya aku taruhin ke dalam kamar gitu ya. Soalnya itu belum diberesin. Soalnya tadi malam itu tidur di ruang TV ya teman-teman, nggak pindah ke kamar. Soalnya kalau udah tidur di ruang TV itu males banget mau pindah ke kamar. Nggak tahu kenapa, pokoknya berat aja ya. Dan lanjut lagi, habis beresin untuk di ruang tengah, lanjut aku mau nyapu di bagian halaman belakang nih. Susah banget sebenarnya ya untuk nyapu di bagian belakang sini, soalnya banyak kok tanaman cabai kayak gini, jadi disapunya tuh susah. Tapi kalau nggak disapu, bener-bener untuk daun keringnya tuh banyak banget, sampai numpuk gitu, dan pada turun gitu ke bawah teman-teman. Dan kalaupun saat hujan atau habis hujan gitu, aku nggak akan mau, walaupun daunnya tuh banyak ya, kotorannya tuh banyak, nggak akan mau aku nyapu di belakang rumah sini. Kenapa teman-teman? Karena kalau aku nyapu di belakang rumah sini tuh bener-bener ya, kalau tanahnya tuh basah, di sendal itu pada nempel semua dan susah banget, licin gitu. Apalagi kalau sendalnya basah terus kemasukan tanah, Masya Allah, susah banget mau nyapu. Dan ini kotoran untuk daun keringnya gitu ya teman-teman, itu tuh pohon ketapang udah pada menguning gitu, pasti pada berjatuhan kalau kena angin ya. Dan itu tuh di tanah tetangga gitu teman-teman, jadi pada turun ke bawah semua. Dan di sini aku sapu-sapu dulu, Masya Allah, rasanya tuh kalau di halaman belakang atau di halaman depan itu kalau bersih, Masya Allah tuh rasanya rumah tuh kayak bersih aja ya teman-teman, kelihatan dari luar, walaupun dalamnya itu berantakan. Kalau aku bersihkan halaman kayak gini tuh kadang sampai berapa minggu gitu ya teman-teman kalau di bagian belakang. Karena susah untuk nyapunya, soalnya itu nggak terlalu luas sih teman-teman ya. Lahannya tuh nggak terlalu luas, cuma itu banyak nanjaknya gitu. Tanahnya tuh miring dan banyak pepohonan gitu. Jadi nyapunya agak susah. Jadi rasanya males aja kalau udah moodnya kekumpul baru aku nyapu di bagian belakang sini ya. Kalau udah kelihatan kotor banget. Dan teman-teman bisa lihat sendiri ya gimana kotoran daun keringnya tuh banyak banget, saking numpuknya sampai ya pokoknya aku dibantu ini sama anak aku, tapi aku takutnya tuh dia tuh pakai tangan nyerok-nyeroknya, takutnya nanti malah keselusup gitu ya teman-teman, ada apa itu yang masuk ke tangan gitu kayu-kayunya. Jadi aku biarin, aku nggak usah, aku bilang nggak usah ikut bantuin yang lain aja nanti ya. Dan lanjut lagi di sini aku mau nyapu di bagian depan juga, soalnya ya kalau nyapu separuh-separuh gitu rasanya kayak tanggung aja ya teman-teman. Walaupun di bagian depan ini nggak terlalu kotor sih, cuma sedikit aja, tapi aku ikut sapuin juga. Dan untuk untuk kotoran yang di belakang, sampah yang di belakang nanti bakal aku bakar gitu ya teman-teman. Soalnya saking banyaknya gitu kalau dibuang ke
ke bawah gitu, ke kebun, takutnya nanti gimana ya, tambah banyak gitu ya teman-teman sampah daunnya. Soalnya setiap hari aku buang ke kebun terus. Dan lanjut lagi untuk sore harinya, setelah nyapu tadi aku udah istirahat ya teman-teman, aku mandi, langsung mandi aku istirahat. Dan sore harinya lanjut aku mau masak nih teman-teman. Tadi tuh aku ada beli tahu gitu ya teman-teman, dan di rumah udah ada stok kikil gitu. Kemarin sisa habis Idul Adha gitu ya. Dan untuk cabenya tuh ternyata nggak udah habis gitu teman-teman di kulkas. Lanjut aja aku ambil di kebun belakang rumah. Dan alhamdulillah ya teman-teman, biasanya tuh kalau sayur kikil enaknya tuh pakai cabai hijau besar ya teman-teman. Alhamdulillahnya ada nih di belakang rumah yang apa namanya? Cabai hijau besarnya gitu. Jadi ya cocok banget lah pokoknya. Dan di sini aku mau campurin sama tahu ya. Dan jangan salfok ya teman-teman kalau aku ada merenges, ada ketawa-ketawa sambil ngobrol, soalnya lagi diajakin ngobrol sama Pak suami. Di belakang tuh ada Pak suami lagi duduk gitu ya teman-teman sama anak aku, dan aku bikin videonya juga sambil ngobrol-ngobrol aja biar nggak jenuh. Dan di sini aku iris-iris dulu untuk kikilnya, dan untuk tahunya udah aku irisin, lanjut aku irisin untuk perbumbuannya, percabean gitu ya, perbawang-bawangannya. Lanjut untuk tumis perbawangan-bawangannya dulu nih teman-teman. Aku kalau masak mah seperti biasa ya, tumis-tumisan ya kayak gitu-gitu aja, nggak mungkin ada yang beda. Paling nanti aku tambahin, karena aku masaknya kikil, jadi aku tambahin nanti pakai kecap sama saus tiram biar tambah nikmat. Gimana teman-teman, ada yang ngiler sama masakan aku kali ini? Kalau ada yang ngiler, masya Allah ya. Ini juga aku jarang-jarang ya masak kikil, dan alhamdulillah enak nih teman-teman ya. Cuma pakai bawang merah, bawang putih, cabe gitu, dan untuk bumbunya juga cuma pakai garam, kaldu ayam, terus mecin, terus gula, terus aku tambahin saus tiram sama kecap, udah gitu aja. Dan alhamdulillah masakan aku udah mateng nih. Oke teman-teman, ini kegiatan terakhir aku di video hari ini ya. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang udah menonton video ini dari awal sampai akhir, karena videonya panjang banget ya, Masya Allah. Ditunggu videoku berikutnya. Wassalamualaikum, bye-bye, see you.